Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nursantika dengan NPM 24042120010 dari kelas Kimia A angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penentuan panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral dari senyawa prolina. Di sini kita menggunakan 5 aplikasi, yaitu Molview, Avogadro, Notepad, CommentProne, dan Orca. Ini merupakan program yang akan digunakan, yaitu ada Molview, Avogadro, Notepad, CommentProne, Orca, dan juga Microsoft Excel. Langkah pertama yaitu kita buka terlebih dahulu Molview melalui Google Chrome ataupun Firefox. Nah, di sini kita pilih yang paling atas, yaitu Molview yang paling atas. Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar yang kedua. Selanjutnya, kita harus menuliskan senyawa yang akan kita cari, yaitu dengan cara menuliskan senyawa prolina di pojok kiri atas. Nah, setelah dituliskan senyawa tersebut, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar di bawah ini. Setelah didapat senyawanya, langkah selanjutnya yaitu menyimpan file tersebut ke dalam bentuk mol file, yaitu dengan cara menekan tools dan kita pilih mol file. Nah, ketika kita dipilih mol file tersebut, otomatis file tersebut terunduh dan tersimpan di laptop maupun desktop yang kita gunakan. Langkah selanjutnya yaitu kita mengecek terlebih dahulu file yang telah kita unduh tadi, apakah sudah tersimpan di dalam laptop kita atau belum. Caranya cukup mudah, yaitu dengan cara membuka file manager, yaitu dengan cara melihat di unduhan. Nah, di sini sudah ada kan file prolin.mol, yaitu tandanya file tersebut sudah tersimpan di laptop kita. Langkah selanjutnya yaitu kita harus membuka aplikasi Avogadro. Nah, setelah muncul tampilan awal seperti pada di gambar ini, kemudian kita pilih Open. Setelah diklik Open, kemudian kita pilih file yang telah kita unduh tadi, yaitu prolin dalam bentuk mol. Kemudian kita klik Open, atau bisa juga dengan cara mendrag file yang telah diunduh, yaitu prolin dalam bentuk file mol, ke dalam Avogadro-nya langsung. Setelah file prolin tadi dibuka, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar di dalam PPT ini. Selanjutnya, kita akan melakukan penentuan panjang ikatan, serta sudut dihedralnya, yaitu dengan cara klik view yang ada pada bagian atas, kemudian diklik properties yang paling bawah. Nah, setelah diklik properties, maka akan muncul tulisan molecule properties, atom properties, bond properties, angle properties, torsion properties, conformer properties. Namun di sini kita hanya akan menghitung panjang ikatan, serta sudut dihedralnya. Maka di sini kita akan memilih bond properties, angle properties, serta torsion properties. Selanjutnya, kita akan menentukan panjang ikatan. Caranya yaitu dengan mengklik view, kemudian properties, kemudian dipilih bond properties. Nah, akan muncul tampilan seperti pada gambar pada slide ini. Di sini kita harus mengcopy terlebih dahulu data-data yang ada pada bond properties, dimulai dari start atom sampai end atom, kemudian dengan literaturnya. Setelah data-data yang ada dalam Avogadro tadi disalin, kemudian kita pindahkan ke dalam Microsoft Excel, seperti pada gambar yang ada di dalam slide ini. Selanjutnya kita akan menentukan sudut ikatan. Caranya masih sama, yaitu dengan cara mengklik view, kemudian properties, kemudian setelah itu kita pilih angle properties. Nah, di sini sama halnya seperti panjang ikatan, di sini juga terdapat data-data serta literaturnya.
di sini juga kita harus mengcopy seluruh data yang ada, kemudian kita pindahkan ke dalam Microsoft Excel. Langkah berikutnya, kita menentukan sudut dihedral, yaitu dengan cara klik view, kemudian properties, kemudian kita pilih torsion properties. Di sini juga sama, kita salin semua data yang ada di dalam torsion properties tersebut ke dalam Microsoft Excel. Setelah selesai menentukan panjang ikatan, dan sudut dihedralnya, kemudian kita akan mulai mengkomputasi senyawa prolina tersebut, yaitu dengan cara kita harus mengklik terlebih dahulu extension yang ada pada bagian atas, kemudian kita pilih Orca, kemudian kita klik generate Orca input. Setelah diklik generate Orca input, maka akan muncul gambar seperti pada slide ini. Di sini terdapat tulisan-tulisan ataupun angka-angka. Nah, di sini kita harus mengcopy seluruh tulisan tersebut atau angka tersebut ke dalam Notepad. Setelah kita salin ke dalam Notepad, kemudian kita harus mengganti kode yang telah diberi tanda dengan B3LYP 631G D OPT break. Setelah kode itu diganti, kemudian kita harus menyimpan file tersebut, yaitu dengan cara mengklik file, kemudian kita klik save as, kemudian kita save di berkas khusus Prolina. Sebelum disimpan, kita harus terlebih dahulu mengubah nama file tersebut menjadi prolina.inp serta jenisnya yaitu harus all files. Kemudian diklik save. Selanjutnya kita buka command prompt. Nah, di sini kan ada diberi tanda. Yang diberi tanda ini kita harus menuliskan D, kemudian enter. Setelah itu diketikkan kembali dir, kemudian di enter. Setelah kita melakukan enter tadi, nah maka akan muncul tampilan seperti pada gambar yang ada dalam slide ini. Langkah selanjutnya yaitu kita meng-scroll ke bawah atau mencari file yang bernama Prolina. Di sini terlihat ada Prolina, kemudian kita scroll ke bawah lagi. Nah, di sini di yang paling bawah kita harus menuliskan seperti dalam gambar, yaitu Syahadir Prolina, kemudian enter, D.2 garis miring Prolina Orca, prolina.inp, prolina.out. Nah, kita enter lagi. Nah, di sini kita sudah mulai melakukan komputasinya. Kita tunggu beberapa jam untuk melihat hasilnya. Untuk melihat apakah Orca tersebut berjalan atau tidak, kita bisa mengetahuinya melalui buka file Prolina tersebut. Nah, di sini kan terdapat banyak file-file. Nah, di sini masih terdapat banyak file prolina.tmp. Untuk mengetahui apakah Orca tersebut sudah selesai atau belum, kita bisa mengetahuinya dengan cara jika file prolina.tmp tersebutnya sudah tidak ada, ataupun cara berikutnya yaitu dengan cara membuka task manager, kemudian kita lihat orkanya, atau orkanya masih berjalan. Dalam slide ini terlihat bahwa file tmp sudah tidak ada. Ini berarti proses komputasi untuk senyawa prolina itu sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuka kembali aplikasi Avogadro. Nah, di sini kan ada prolina.xyz. Kita akan menggunakan atau membuka file prolina.xyz tersebut menggunakan Avogadro. Selanjutnya, kita buka file prolina.xyz tadi dengan cara di-drag file prolina.xyz ke dalam Avogadro, atau bisa juga dengan cara diklik open, kemudian dipilih file yang tadi, kemudian maka akan otomatis
file tersebut terbuka di dalam Avogadro-nya. Nah, setelah itu kita akan melihat panjang ikatan, serta sudut dihedral dari hasil komputasinya, yaitu dengan cara mengklik view, kemudian properties, kemudian kita terlebih dahulu dibuka bond properties. Nah, di sini ada panjang ikatan dari hasil komputasi senyawa prolina. Kemudian kita harus menyalin literatur dari hasil komputasinya, yaitu kita harus menyamakan atau mencocokkan ikatan-ikatan antara literatur yang pertama dengan literatur yang ada di dalam komputasi. Setelah itu kita salin literaturnya ke dalam Microsoft Excel dan disatukan dengan Microsoft Excel yang telah kita tulis tadi. Nah, di sini kita sudah menyalin literatur dari hasil komputasinya sesuai dengan ikatan-ikatan pada panjang ikatan prolina. Selanjutnya, kita akan mencari sudut ikatan. Caranya sama, yaitu dengan cara mengklik view, kemudian properties, kemudian kita klik angle properties. Nah, di sini juga kita harus mencocokkan ikatan antara ikatan yang pertama tadi dengan ikatan hasil komputasi. Nah, di sini kita tuliskan atau kita salin seluruh literatur hasil komputasinya ke dalam Excel. Ini merupakan salinan dari sudut ikatan hasil komputasi. Selanjutnya, kita akan menentukan sudut dihedral dari hasil komputasi senyawa prolina, yaitu dengan cara mengklik view, kemudian kita pilih properties, kemudian kita pilih torsion. Nah, di sini terlihat ada ikatan-ikatan dan juga literaturnya. Kita sesuaikan ikatannya dengan ikatan yang pertama kita hitung sudut dihedralnya dengan sudut dihedral hasil komputasi. Nah, kita salin literatur hasil komputasinya ke dalam Excel. Setelah seluruh datanya disalin, kemudian kita akan menentukan persen error dari hasil komputasi tadi. Caranya yaitu dengan cara menuliskan sama dengan kita klik literatur, kebetulan literaturnya ada di kolom D2, dikurang komputasinya ada di kolom E2, kemudian dibagi dengan literatur, kemudian dikali dengan 100. Kemudian diklik enter, maka akan muncul hasilnya. Nah, di sini terlihat persen error dari masing-masing panjang ikatan, sudut ikatan, serta sudut dihedralnya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menentukan persen deviasinya, yaitu dengan cara sama dengan std buka kurung literatur dibagi komputasi, langsung diklik enter. Setelah itu akan muncul persen deviasinya. Nah, di sini juga kita dapat mengetahui persen deviasi dari panjang ikatan, serta sudut dihedralnya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kita telah selesai melakukan komputasi, yaitu dengan kita sudah mengetahui bahwa ikatan, literatur, serta komputasi, serta persen error dan persen deviasinya sudah ada. Nah, sekian penentuan panjang ikatan, serta sudut dihedralnya. Saya ucapkan terima kasih.